Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Untuk sistem peredaran darah ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah, menganalisis keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah, mendeskripsikan proses pembekuan darah, dan menganalisis karakter golongan darah A, B, AB, dan O. Dan untuk kompetensi dasar 47-nya adalah menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas dengan frekuensi denyut jantung. Untuk indikator pencapaiannya adalah melakukan percobaan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah, kemudian menganalisis keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah, menganalisis proses pembekuan darah, dan menganalisis karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Oke, sistem peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah sering disebut juga dengan sistem transportasi. Sistem transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan oleh tubuh. Nah, alat transportasi yang paling utama, karena jelas di sini adalah sistem peredaran darah, berarti alat transportasi paling utamanya adalah darah. Oke, fungsi sistem peredaran darah itu apa sih? Nah, fungsi pertama adalah mengangkut sari-sari makanan dari usus dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru serta mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan juga mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Kemudian mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuannya di dalam tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme sel untuk dibuang di ginjal, lalu menjaga kestabilan suhu tubuh, dan yang terakhir adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Komponen darah terdiri dari apa saja sih? Nah, komposisi atau komponen darah terdiri dari plasma darah sebanyak 55%, sel darah sebanyak 45%, dan sel darah ini terbagi lagi menjadi sel darah merah atau kita sebutnya eritrosit, sel darah putih kita sebutnya leukosit, dan keping darah kita sebut dengan trombosit. Oke, berikut adalah gambar dari pemisahan komponen darah dengan teknik sentrifugasi. Jadi nanti darah yang diambil dari tubuh kita lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diputar memakai alat sentrifugasi yang akhirnya nanti akan terpisah antara bagian plasma darah dan sel-sel darahnya. Untuk komponen darah, kita akan saksikan video ini untuk lebih lengkapnya. Silahkan disaksikan. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah, atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav, atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah.
Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, yaitu mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Oke, selanjutnya adalah skema pembekuan darah. Nah, kalau kita terluka, biasanya kenapa darah tersebut akan lama-lama berhenti dan lukanya tertutup? Karena tadi ada si sel trombosit yang digunakan untuk penutup atau pembekuan darah. Nah, untuk skemanya sendiri, pembekuan darah yang pertama adalah luka yang timbul, kemudian nanti akan memberitahukan atau memberikan sinyal kepada trombosit, lalu trombositnya ini kemudian pecah. Setelah pecah, dia mengeluarkan yang namanya trombokinase. Lalu, trombokinase ini dibantu oleh ion Ca+ akan mengaktifkan protrombin. Selanjutnya, protrombin akan berubah menjadi trombin dan mengaktifkan fibrinogen. Lalu, fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin yang nantinya akan menutup luka kita. Baik, ini adalah skema atau gambaran dari pembekuan darah. Berikutnya, penggolongan darah. Penggolongan darah dikemukakan pertama kali oleh Karl Landsteiner. Salah satu sistem penggolongan darah yang banyak digunakan adalah sistem ABO. Berdasarkan sistem ini, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada keberadaan aglutinogen dan aglutinin dalam darah. Oke, ini adalah contoh dari macam-macam golongan darah serta aglutinogen dan aglutinin yang masing-masing terkandung dalam golongan darah tersebut. Kalau golongan darah A, aglutinogennya A, sedangkan aglutininnya B. Golongan darah B, aglutinogennya adalah B dan aglutininnya adalah A. Sedangkan golongan darah AB, aglutinogennya A dan B, sedangkan aglutininnya tidak ada. Dan untuk golongan darah O, aglutinogennya tidak ada dan aglutininnya adalah A dan B. Ini adalah contoh dari tes untuk mengetahui golongan darah seseorang. Dan ini adalah skema transfusi darah. Jadi transfusi darahnya untuk darah resipiennya, untuk resipien atau penerima A, B, AB, dan O bisa menggunakan golongan darah dari donor yang bisa terlihat. Kalau misalnya tanda silang berarti darahnya tidak cocok untuk didonorkan, tetapi kalau yang strip itu cocok untuk didonorkan. Kenapa? Karena nanti kalau yang tidak cocok untuk didonorkan atau yang bertanda silang, ini akan terjadi penggumpalan. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.